Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ashfa Ahmad dari SMA Negeri 1 Tempeh, Lumajang. Di sini saya berkedudukan sebagai tim kontra dari topik atau mosi yaitu singularitas teknologi. Perlu kita ketahui bahwa singularitas teknologi menyatakan adalah hipotesis yang menyatakan bahwasanya teknologi akan menggantikan manusia atau mempunyai power atau mempunyai kekuasaan yang melebihi manusia. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa argumen mengenai kontradiktif atau argumen kontra terhadap singularitas teknologi ini. Yang pertama, bahwasanya singularitas teknologi ini adalah masih spekulatif, jadi tidak ada bukti ilmiah yang memadai untuk membuktikan bahwasanya teknologi akan menguasai manusia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah merajalela, tapi belum satupun teknologi AI sampai sekarang yang dapat memiliki kesadaran dan dapat berpikir seperti manusia umumnya atau seperti manusia aslinya. Yang kedua yaitu keterbatasan energi dan teknologi. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya keterbatasan energi ini sangat berpengaruh kepada teknologi. Sesungguhnya teknologi itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Seperti yang kita ketahui di riset yang terbaru bahwasanya artificial intelligence itu AI, hardware-nya itu membutuhkan air yang melebihi konsumsi manusia pada rata-rata tertentu. Nah, ini juga menjadikan tanda tanya, apakah bisa teknologi di masa depan menguasai manusia sedangkan mereka sendiri itu tidak bisa seefektif manusia dalam menggunakan sumber daya. Untuk kontradiksi yang ketiga yaitu AI tidak memiliki kecerdasan. Kita akui sendiri saja di dunia kita, di dunia manusia, kita sendiri belum bisa memahami 100% apa itu kecerdasan. Mulai dari ilmu saraf, mulai dari ilmu agama, metafisika. Nah, itu belum bisa menjawab apa itu kesadaran yang sepenuhnya secara ilmiah. Kita hanya bisa menjawab kesadaran secara spiritual. Tapi untuk secara ilmiah kita belum memiliki jawaban ilmiah yang pasti dan pengukuran yang empiris untuk menyatakan bahwa kesadaran itu apa. Untuk argumen kontradiksi yang selanjutnya adalah ada regulasi dan etika. Kita perlu mempertanyakan etika dan regulasi yang perlu diikatkan kepada teknologi di masa depan jika terjadi singularitas teknologi. Maka dari situ saya beranggapan bahwasanya tidak akan pernah ada singularitas teknologi. Karena apa? Etika, problem etika ketuhanan teistik itu belum bisa menyatakan bahwa teknologi itu dapat menggantikan manusia, bisa menggantikan kesadaran manusia dan bisa menggantikan kekuasaan manusia di muka bumi ini. Perlu kita ketahui seperti pada teori ontologis ataupun teori apapun di filsafat teisme atau di teologi bahwasanya manusia atau Tuhan itu menciptakan manusia untuk beretika di atas muka bumi ini. Apakah nanti teknologi di masa depan akan memiliki kesadaran? Belum tentu. Kita belum memiliki bukti yang pasti. Nah, kalaupun mereka memiliki kesadaran, apakah mereka bisa dikenakan etika-etika baik atau etika buruk di atas muka bumi ini? Untuk selanjutnya adalah faktor sosial dan ekonomi. Kita ketahui bahwasanya adanya AI akan mempengaruhi sosial dan ekonomi masyarakat di dunia, bukan saja di negara kita ini. Bahwasanya akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang akan mengakibatkan ada kelas yang dapat mengakses artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan mereka akan lebih tinggi kelasnya dibandingkan mereka yang tidak dapat mengaksesnya. Kita lihat saja saudara-saudara kita yang mohon maaf berada di Afrika, mereka belum bisa untuk mengakses teknologi ini, apalagi untuk mengembangkannya. Maka kita perlu menanyakan kepada sisi dalam sebagai kita manusia sendiri, apakah kita perlu mengembangkan lebih jauh teknologi ini. Nah, ini untuk argumen yang terakhir yaitu adalah prediksi gagal berulang kali yang membuktikan bahwasanya singularitas teknologi telah diwacanakan atau telah diprediksi oleh para pemprediksi akan terjadi dalam sekian tahun, seperti pada tahun 1960-an yang menyatakan bahwa teknologi pada zaman itu akan menggantikan manusia, tapi pada akhirnya mereka teknologi tersebut tidak dapat menggantikan manusia. Sampai sekarang, sampai detik ini, teknologi hanyalah alat bagi manusia untuk menjadi manusia yang lebih memanusiakan manusia yang lain. Akan tetapi perlu kita ketahui teknologi akan semakin maju. Nah, kemajuan teknologi tersebut harus kita atasi karena kita tidak mau akan ada pertumpahan darah akibat teknologi yang akan menguasai manusia. Meskipun saya menolak mentah-mentah mosi tersebut karena teknologi tidak akan pernah menguasai manusia, teknologi akan selalu dikendalikan manusia karena teknologi adalah buatan manusia yang akan dimanfaatkan manusia. Itulah sekian argumen kontra dari saya untuk mosi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.